Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Nah, kali ini kami akan membahas materi tentang pecahan desimal, yaitu tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagiannya. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami tentunya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas soalnya. Kita ambil soal yang pertama untuk penjumlahan pecahan desimal. Kita ambil angka 0,5 ditambah 1,2. Nah, untuk penjumlahan pecahan desimal itu kita bisa secara langsung menjumlahkannya secara bersusun. Perhatikan langkah demi langkahnya. 0,5 ditambah 1,2. Ini perlu kalian ingat, untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal, posisi atau tanda komanya ini harus sejajar. Setelah sejajar, baru bisa kita jumlahkan atau kurangkan. 5 ditambah 2 hasilnya 7, lalu tanda komanya turun, lalu 0 ditambah 1 hasilnya 1. Maka jawaban untuk contoh soal nomor 1 yaitu 1,7. Nah, bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang sekali tentunya. Lanjut, kita masuk ke contoh soal yang nomor 2. Kita ambil angka 2,3 ditambah 1,5 sama dengan. Ingat sekali lagi, untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal, itu kalau yang cepatnya, bagusnya pakai cara bersusun. Dengan ketentuan, posisi komanya harus sejajar. 2,3 ditambah 1,5. Ingat ya, tanda komanya harus sejajar. Baru bisa kita jumlahkan. 3 ditambah 5 hasilnya 8, lalu tanda komanya turun. 2 ditambah 1 hasilnya 3. Maka jawaban untuk contoh soal nomor 2 yaitu 3,8. Oke, lanjut ke contoh soal yang nomor 3 untuk pengurangan lagi bentuk pecahan desimal. Misalnya 0,9 dikurangkan dengan 0,3. Ingat sekali lagi, kalau untuk pengurangan pecahan desimal pakai cara bersusun dengan ketentuan posisi ataupun tanda komanya harus sejajar. 0,9 dikurangkan dengan 0,3. Ingat, posisi atau tandanya koma harus sejajar. Lalu dikurangkan 9 dikurang 3 hasilnya 6, lalu tanda komanya turun, lalu 0 kurang 0. 0. Maka jawaban untuk contoh soal nomor 3 yaitu 0,6. Lanjut, biar lebih paham, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 4. Misalnya 3,5 dikurangkan dengan 2,4 sama dengan. Kita akan menjawabnya secara bersusun. 3,5 dikurangkan dengan 2,4. Ingat sekali lagi, tanda ataupun posisi komanya harus sejajar. 5 kurang 4, 1. Lalu tanda komanya turun. Lalu 3 dikurang 2 juga hasilnya 1. Maka jawaban untuk contoh soal kita nomor 4 yaitu 1,1. Nah, bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Lanjut lagi, sekarang kita akan masuk ke contoh soal nomor 5, yaitu pada bentuk perkalian pecahan desimal. Kita ambil angka 0,5 dikalikan dengan 0,1 sama dengan. Nah, kalau perkalian pecahan desimal, ini langkah awal yang harus kita lakukan. Kita robah terlebih dahulu bentuk pecahan desimal ini menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, 0,5 ada satu angka di belakang koma. Ingat, kalau ada satu angka di belakang koma, maka itu artinya dia per 10. Lalu dikali 0,1 juga terdapat satu angka di belakang koma. Ingat sekali lagi, kalau ada satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Maka 0,1 itu boleh kita tulis sekarang menjadi 1 per 10. Sama dengan 5 kali 1 hasilnya 5. Lalu kalau 10 dikali 10 hasilnya 100. 5 per 100. Ingat, kalau per 10 itu artinya ada satu angka di belakang koma. Namun kalau dia per 100 itu artinya ada dua angka di belakang koma.
Maka 5/100 itu sama artinya dengan 0,05. Ada dua angka di belakang koma. Oke, ini dia jawaban untuk contoh soal yang nomor 5. Biar lebih paham, masih tentang perkalian pecahan desimal, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 6. 1,5 dikalikan dengan 0,4 sama dengan satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Maka di sini boleh kita tulis 15/10. Lalu dikali 0,4, itu artinya 4/10. Kalau perkalian pecahan biasa, itu langsung saja atas kali atas dan bawah kali bawah. Namun biar mudah, biar mudah dan mempersingkat waktu, ada baiknya kalau ada angka yang bisa disederhanakan, maka sederhanakanlah terlebih dahulu. Contoh, antara 15/10 sama-sama kita bagi 5. Berapa ini jadinya? 15 bagi 5 hasilnya 3. Lalu kalau 10 dibagi 5 hasilnya 2. Lalu di sebelahnya antara 4 dan 10 ini juga bisa kita sederhanakan dengan cara sama-sama bagi 2. Kalau 4 dibagi 2 hasilnya 2. Lalu kalau 10 dibagi 2 hasilnya 5. Sama dengan perkalian pecahan biasa, itu langsung saja atas kali atas dan bawah kali bawah. 3 kali 2, 6. 2 kali 5, 10. Nah, perhatikan 6/10. Kalau dia per 10, itu artinya ada satu angka di belakang koma. Maka jawaban dari 6/10 itu adalah 0,6. Ada satu angka di belakang koma. Oke? Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Lanjut ke contoh soal pembagian pecahan desimal lagi. Contoh soal nomor 7. 0,8 dibagi dengan 0,2. Langkah awal yang harus kita lakukan, kita robah terlebih dahulu agar dia menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, 0,8 ada satu angka di belakang koma, maka itu artinya dia per 10. Lalu 0,2 juga sama, ada satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Sama dengan 8/10 yang tadinya bagi, sekarang berubah jadi kali. Yang tadinya 2/10, nah sekarang berubah jadi 10/2. Sama dengan. Ingat, perkalian pecahan biasa itu langsung saja atas kali atas dan bawah kali bawah. Namun sebelum itu, kalau ada angka yang bisa disederhanakan, maka sederhanakan terlebih dahulu. Contoh 10 sama 10 sama-sama habis dibagi, maka angka yang tinggal yaitu 8 dan di bawahnya ada angka 2. 8 bagi 2 hasilnya 4. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang tentunya. Terakhir, masih dalam bentuk pembagian pecahan desimal, kita masuk ke contoh soal yang nomor 8. 2,4 dibagi 1,2 sama dengan. Terlebih dahulu akan kita robah menjadi bentuk pecahan biasa. 2,4 ada satu angka di belakang koma. Ingat sekali lagi, kalau ada satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Oke? Maka 2,4 itu jadinya sekarang 24/10. Lalu dibagi 1,2. 1,2. Ingat, ada satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Maka 1,2 sekarang boleh kita tulis menjadi 12/10. Sama dengan 24/10 tadinya bagi, sekarang berubah jadi kali. Yang tadinya 12/10 sekarang berubah jadi kebalikannya, 10/12. Sama dengan. Perkalian pecahan biasa itu langsung saja atas kali atas dan bawah kali bawah. Namun sebelum itu, antara angka yang di atas dengan angka yang di bawah, kalau ada yang bisa disederhanakan, maka sederhanakanlah terlebih dahulu. Contoh, 10 sama 10 sama-sama habis dibagi, maka angka yang tinggal di atas ada angka 24 dan di bawah ada angka 12. 24 dibagi 12 berapa? Yaitu 2. Nah, ini dia jawaban untuk keseluruhan pertanyaan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Lebih kurang kami mohon maaf, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.